maka tidak ada yang berlawanan dengan fadilah kelebihan mereka ahlul bait keturunan Rasulullah kecuali hanya orang-orang munafik. Munafik itu di mana andakannya fidarkil asfal minan nar, paling bawah dari neraka karaknya. Dan di zaman ini kita banyak melihat orang-orang alim bahkan zalim kepada ahlul bait, membenci kepada ahlul bait, banyak di zaman sekarang ini. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan, oh ini Habib alim, oh ini kada, oh ini Habib ini keras, ini lain Habib, oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, kurang ajar. Siapa sih para dzurriyyah Nabi itu? Kalau di Indonesia mereka kebanyakan berasal dari dzurriyyah Wali Songo, sebab Wali Songo merupakan keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara jauh sebelum negara ini didirikan. Mereka inilah penyebar Islam yang sesungguhnya di Nusantara ini. Nama mereka melekat di hati masyarakat. Peninggalan sejarah dan ajaran-ajaran mereka juga selalu diingat. Ada Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Ada Sunan Ampel yang merupakan pemimpin para wali di Nusantara. Ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijogo, dan ada juga Sunan Muria serta Sunan Kudus. Mereka ini para wali songo ini sudah mendiami Nusantara ini sebelum bangsa kolonial Belanda datang. Sementara para habib dari Yaman yang sering mengklaim sebagai cucu Nabi, mereka ini baru datang ke Nusantara pada masa kolonial Belanda. Mereka para habib ini berasal dari negara Yaman, negara miskin yang kini tengah dilanda perang saudara. Mereka juga masih meragukan meski mengaku sebagai keturunan Nabi. Sebab menurut kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman dari Banten, nasab atau silsilah Ba'alawi Habib dari Yaman itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman, berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Semua kitab nasab itu menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Terus kok para habib masih percaya diri kalau mereka adalah cucu Nabi? Bahkan segelintir oknum dari mereka masih berusaha membujuk umat Islam agar tetap percaya. Terus segelintir oknum dari mereka juga masih menceritakan dongeng-dongeng tentang kehebatan dan kemuliaan leluhur mereka. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau Faqih Muqaddam sebagai leluhur para habaib, katanya pada masa hidupnya setiap hari bisa bertemu Allah sampai 70 kali. Padahal Kanjeng Nabi saja sebagai sumber Islam, sebagai pemimpin para nabi dan rasul, itu bisa dikehendaki bertemu Allah dan melihat Allah seumur hidupnya hanya 1 kali. Ya, itulah, biarkan saja mereka tetap begitu. Memang sulit mengakui kenyataan yang ada, memang sulit menerima takdir ini, tapi ya itulah kebenaran. Harus diungkapkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, agar masyarakat paham, agar masyarakat tidak salah dalam mencintai. Tapi kalau mau benar-benar transparan, mau benar-benar mengungkapkan kebenaran, seharusnya para habaib itu berani melakukan tes DNA. Kalau mereka merasa yakin sebagai cucu Nabi, kan harusnya berani membuktikan semua itu. Kecuali mereka yang selama ini tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, maka mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah berani mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian banyak pula yang mempercayai, ya harusnya buktikan semua itu dengan melakukan tes DNA. Itu saja.